Juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Tapi hakim yang meminta. Bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, ya, CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat atau memerintahkan kepada Pak Jokowi supaya memperlihatkan ijazah aslinya. Jadi jika penggugat berlindung pada ketentuan pasal 28 tentang jaminan adanya kesamaan di depan hukum, demikian pula klien kami ya sesuai ketentuan konstitusi, bahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights mendapatkan adanya suatu perlindungan secara privat, sehingga dengan adanya kebebasan yang dimaksud punya potensi menyerang atas kehormatan nama baik terhadap klien kami. Maka karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak layak, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sebuah cuplikan video ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini mengenai tentang ijazahnya Jokowi. Penipu rakyat Indonesia selama 10 tahun semua hancur, ekonomi semua kebenaran menjadi panglima tertinggi hukum Indonesia. Apa yang mau ditunjukkan? Benar-benar Jokowi tidak punya ijazah. Tanpa dijelaskan juga rakyat sudah paham kalau Jokowi tidak punya ijazah. Kebohongan selalu dilestarikan, berarti benar-benar tidak takut dengan azab. Pembohong dilindungi pembohong, biarin aja mereka nggak ngerti kalau Tuhan itu nggak pernah tidur. Jemput paksa aja biar beres, tidak berlarut-larut agar negara dianggap oleh bangsa lain. Kejar terus ijazah Jokowi biar tidak penasaran, rakyat harus tahu. Pengacara termus sejati ngoceh ijazah Jokowi asli tetapi tidak pernah melihat ijazahnya. Rakyat yang cerdas dan waras bersatu untuk mendoakan Jokowi diadili dan Gibran Fafa dimazulkan. Apa yang ditunjukkan Jokowi ke publik sedangkan dia sendiri tidak mempunyai ijazah aslinya. Yang dia punya ijazah
hanya palsu. Kalau ada ijazah asli, Saudari Joko Widodo dari dulu sudah menunjukkan ijazahnya. Karena Saudari Joko Widodo tidak punya ijazah asli, makanya bingung untuk menunjukkan apa, begitu aja repot. Apalah salahnya hanya untuk menunjukkan ijazah sebagai seorang warga negara yang baik. Saya yakinnya kalau Jokowi punya ijazah demi harga diri, pasti sudah ditunjukkan dari kemarin. Kenapa sampai sekarang menolak menunjukkan ijazahnya? Mulyono ternyata banyak awang. Mulyono terlalu banyak bohong. Sudah 3 kali dipanggil di sidang tidak pernah datang. KO, takut hukum. Sekalinya Mulyono jelas hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kesombongan Jokowi akan menerima balasannya yang setimpal. Dari kebohongan timbul korupsi selama 10 tahun. Jokowi harus dilakukan pemeriksaan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya jika Jokowi merasa difitnah dan menuntut kepada terlapor. Masyarakat percaya ijazah Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi punya ijazah hasil UGM, dengan bangga menunjukkan ijazahnya ke publik karena ijazahnya asli. Kalau berbelit-belit pasti nanti terbongkar kepalsuannya. Ya begitu kalau penipu hanya tak pernah sejalan, pengacara dan pendukung masuk penjara semua. Kalau dia hadir dan menunjukkan ijazah bakal kebongkar semuanya. Pembohong itu tidak dapat dipercaya. Sekali berbohong tetap berbohong. Pengacara juga bisa membuktikan menunjukkan ke publik hanya omong-omong saja, sebab ijazahnya palsu. Bila ditunjukkan terbongkar ijazahnya palsu. Penipu rakyat, kebanyakan janji-janji. Mulyono dan ternyata semakin banyak bualan untuk menutupi kebohongan atas ijazahnya yang palsu. Dari terjadi negeri Konoha bahwa bisa calon wali kota, gubernur dan presiden pakai ijazah palsu. Dari sini bisa dilihat bagi orang-orang berpikir waras, jelas, dan tindakannya gak mau ketahuan. Bagi orang yang gak waras selalu yakin sama si pembohong. Tadinya aku percaya ijazah Jokowi asli, tapi sekarang aku jadi ragu karena 2 kali tidak hadir di persidangan terasa berbelit-belit. Hakim sudah dibohongin agar tidak meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Maka itu Jokowi jadi berani ngomong gitu. Kalau benar ada yang asli, Roy dan teman-temannya pasti sudah ditangkap karena masukkan aja ke penjara yang sudah 7 ijazah palsu. Hebat Jokowi mantan presiden terhebat, berspekulasi dengan ijazah skripsi dengan Pak Kasmujo. Begitulah kalau pembohong, untuk menutupi kebohongannya dengan berbohong lagi, dan begitulah terusnya. Rakyat turun saja nepalkan tuh pembohong, janji belakang dan berbelit-belit nepalkan. Hakimi saja sama rakyat biar adil, enggak pilih-pilih. Semoga para penegak hukum diberi kekuatan kesehatan. Ini benar-benar memerlukan negara Indonesia. Kalau penegak hukum tidak bisa menghadiri, yang bisa menghadirkan hanya rakyat. Cepatlah beres kasus ini biar jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Jika rakyat kecil tak datang ke pengadilan 2 kali, maka 3 kalinya langsung dijemput. Tapi hukum kita beda untuk Joko karena penegak hukumnya sudah kebagian uang korup. Jokowi pakai jasa itu jadi penjabat publik presiden selama 10 tahun, makanya harus diperiksa keasliannya karena Jokowi memakai jasa mendaftar di KPU. Dia sendiri bilang mau tunjukkan jasa aslinya, benar nggak itu? Semakin diyakini masyarakat dengan jalan ditunjukkan oleh sendirinya. Alasannya bukan penjabat negara, jadi wali kota, daftar gubernur, daftar capres 2 periode pakai jasa yang mana? Penyelidikan polisi itu harus melibatkan saksi, ahli Nepal dari pihak Pak Jokowi dan penuntut. Nah, ini yang membuat hukum jadi gaduh atas pernyataan orang ini. Sudahlah, kapan kuliahnya? Ayo rakyat bersatu, siap mengadili.
Ayo Pak Jokowi, kalau emang punya ijazah asli segera tunjukkan sekalian punya Mas Gibran. Teruskan gugatan sampai lembar sakral ini ditunjukkan kepada publik. Jokowi adalah contoh terbaik di Indonesia untuk tidak taat pada hukum. Dipanggil pengadilan gak mau, moga aja Tuhan segera memanggilnya. Jaksa dan hakim segera minta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya sesuai permintaan Jokowi. Langsung tunjukkan aja Pak, biar yang gembar-gembar palsu malu terus langsung dicekal Pak polisi. Suruh pengacaranya menghitung biaya hidupnya sejak dia menjabat dan harus dikembalikan ke rakyat. Ijazah Jokowi diketahui publik atau rakyat karena sampai saat ini Jokowi masih menerima gaji dari uang rakyat. Dengan tidak hadirnya Jokowi dalam sidang mediasi yang kedua, ini membuktikan dengan jelas bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah. Rakyat minta kau persulit, bahkan kau penjarakan yang bayar kamu rakyat. Susah dibayangkan kalau negara ini sudah dikuasai oleh para bandit-bandit. Negara ini seolah dua milik dia doang hukum, semuanya mereka yang ngatur. Rakyat harus bersatu untuk meminta. Rakyat geruduk ke rumah Jokowi atau polisi jaksa yang jemput. Susah hukum di Indonesia yang selalu dilindungi. Ijazah yang ditahan pasti beda dengan ijazah yang menjadi bahan pendaftaran di KPU. Negara sebesar ini mana asli mana palsu saja, tahun-tahun gak bisa ampun. Hukum di negeri kita sangat berbelit-belit. Yang jelas salah diputar-putar jadi benar, yang benar jadi salah. Kapan negeri ini menjadi jujur? Aneh penegak hukum kok nggak berani mendatangkan ijazah aslinya. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar di bawah ini. Salam NKRI, harga mati.